Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Davar Junabrian Karim dengan nomor NIM V1222014 dari Prodi Manajemen D3 Manajemen Perdagangan, Vokasi Universitas 11 Maret. Saya akan menjelaskan tentang supply chain dan manajemen PT Indako Warna Dunia Karanganyar. PT Indako Warna Dunia adalah perusahaan investasi lokal murni yang didirikan oleh orang-orang yang inovatif, kreatif, dan agresif yang melihat peluang dalam industri cat. Ketersediaan jenis produk saat ini meliputi cat dekoratif bahan dasar air, yaitu NV, Belazo, Topsil, dan sebagainya. Dan sejarah singkat berdirinya perusahaan manufaktur PT Indako Warna Dunia berlokasi di Jalan Raya Solo Sragen, KM 13,2, Desa Pulau Sari, Kecamatan Gebak Kramat, Kabupaten Karanganyar dengan kode pos 57762, Jawa Tengah, Indonesia, yang didirikan pada tanggal 17 September 2005 dengan akte nomor 47 tanggal 17 September 2005. Waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat oleh Puji Astuti Pangestu SH yang merupakan salah satu notaris dari Karanganyar telah mendapatkan izin usaha industri dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Karanganyar. PT Indako Castings Industri merupakan nama awal sebelum berganti menjadi PT Indako Warna Dunia di tahun 2015. PT Indako Warna Dunia dipimpin oleh Bapak Iwan Atranajus sebagai Direktur Utama dan mengoperasikan perusahaan pihak manajemen yang telah menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi industri cat sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Perusahaan ini mempunyai struktur organisasi di PT Indako Warna Dunia menggambarkan sebuah hubungan antara bagian dalam organisasi perusahaan dan menggambarkan seperti: pertama, bagian kerja karyawan baik dalam wewenang masing-masing dalam organisasi perusahaan yang sesuai dengan tempatnya. Kedua, struktur organisasi juga mempunyai fungsi dan kegiatan dalam bekerja yang berbeda-beda sesuai dengan penempatan jabatan yang sesuai yang telah ditentukan. Dengan adanya struktur organisasi, diharapkan karyawan bisa bekerja dengan baik sesuai jabatan dan wewenang yang telah diberikan oleh perusahaan. Untuk meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis, meliputi perencanaan produk, pengaturan rute produksi, pengelolaan anggaran, pemantauan stok bahan baku, barang jadi, dan lainnya sebagai. Oleh karena itu, tujuan dari manajemen manufaktur yaitu agar proses produksi bisa berjalan secara efektif dan efisien sehingga produk yang keluar bisa mencapai performa produksi total sistem yang optimal. Dan juga menanggulangi permasalahan strategi peningkatan karyawan. Definisi strategi peningkatan kinerja karyawan. Strategi adalah proses penentuan rencana pemimpinan puncak berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan cara atau upaya bagaimana agar tujuan dapat dicapai. Strategi peningkatan kinerja karyawan adalah seperangkat proses dan aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan untuk memajukan karyawan baik dari pengetahuan dan kemampuan karyawan sehingga dapat mengubah kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan lainnya agar dapat meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri sehingga pelaksanaan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Tujuan dan manfaat peningkatan kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan dilakukan dengan cara pelatihan karyawan. Tujuan dan manfaat pelatihan karyawan antara lain: pertama, meningkatkan produktivitas. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan daya saing, meningkatkan kemandirian, meningkatkan motivasi, menumbuhkan rasa memiliki.
Dan perusahaan ini mempunyai visi dan misi. Visinya adalah menjadi produsen cat dekoratif nomor 5 di Indonesia pada tahun 2020. Dan misinya menghasilkan cat dekorasi dengan kualitas terbaik dan ramah lingkungan yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. B. Menyediakan cat dekoratif di outlet yang terjangkau oleh konsumen seperti toko-toko dan sebagainya. C. Mengembangkan sumber daya manusia menjadi SDM yang paling militan dan kompetitif di industri cat. Dan nilai-nilai perusahaan terdapat integrity, senantiasa menerapkan standar etika dan moral terdiri dengan selalu mengedepankan asas kejujuran dan keadilan dalam setiap kegiatan dengan menghargai waktu, bersikap profesional, taat prosedur dan religius. Kedua, conscientious environment, berkomitmen tinggi untuk senantiasa mengembangkan perusahaan termasuk sumber daya kemanusiaan sumber daya manusia dengan bersikap proaktif terhadap isu dan saran, berorientasi ke depan, menelaah dengan seksama masalah yang timbul, selalu mengupdate perkembangan teknologi serta tidak berpuas diri dengan prestasi yang sudah dicapai. Ketiga, equality, selalu mengedepankan kesetaraan dalam pergaulan dan perlakuan terhadap sesama karyawan, konsumen, dan mitra usaha dengan menjunjung asas keadilan, menghindarkan unsur sara dan kesediaan untuk mendengarkan semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Equality terus merupakan mencapai standar kinerja tertinggi melalui perencanaan yang tepat dan detail, melakukan eksekusi yang sesuai dengan standar dan menggunakan alat yang tersedia, monitoring dan kontrol terhadap feedback serta penggunaan sumber daya terbaik. Speed, senantiasa melakukan sesuatu menurut standar waktu yang telah diterapkan dan prioritas, mengerjakan setiap tugas pada kesempatan pertama serta merespon permintaan untuk keluhan konsumen sebagai paling utama. Sekian dari saya tentang supply chain and management PT Indaco Warna Dunia Karanganyar. Jika ada salah dalam pendataan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.